Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaulani Samahbel dari Teknik Biomedis 2020 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya yang berjudul EMG Hand Gesture Classification Using Support Vector Machine. EMG adalah singkatan dari elektromyografi, teknik yang digunakan untuk merekam dan mengukur aktivitas listrik dari otot-otot dalam tubuh. Dan EMG biasanya digunakan untuk pemeriksaan fungsi otot, mendiagnosis kelainan neuromuskulan, dan dalam beberapa konteks juga digunakan untuk mengendalikan perangkat kontrol prostesis. Sehingga EMG memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, salah satunya dengan penerapan machine learning pada EMG memungkinkan pengenalan pola dan klasifikasi aktivitas otot untuk mendukung kontrol prostesis. Oleh karena itu, pada tugas ini saya mencoba untuk mengklasifikasikan sinyal EMG berdasarkan gerak-gerakan tertentu dengan menerapkan machine learning. Dataset yang saya peroleh dari UC Irvine Machine Learning Repository merupakan dataset yang berisi perekaman sinyal EMG menggunakan myotalmic armband yang diperoleh dari 36 subjek atau responden, di mana setiap subjek melakukan 7 gerakan tertentu dengan dilakukan sebanyak 2 kali tiap gerakannya. Gerakan-gerakan tersebut antara lain ada ketika tangan dalam keadaan istirahat, lalu ada pergelangan tangan dalam kondisi ekstensi dan fleksi, radial dan ulnar deviasi, dan juga extended palm. Lalu metodologi yang saya gunakan di sini adalah yang pertama support vector machine yang umumnya digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi dan memiliki tujuan untuk menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan dua kelas dalam ruang fitur dengan margin maksimum. Kelebihan dari SVM adalah efektif dalam ruang berdimensi tinggi dan tahan terhadap overfitting. Tidak hanya itu, saya juga menggunakan algoritma lainnya yaitu KNN yang merupakan tugas klasifikasi dan regresi juga, di mana dalam fungsi klasifikasi, suatu sampel nantinya akan diklasifikasikan berdasarkan mayoritas K tetangga terdekatnya. Algoritma ini juga sederhana dan mudah diimplementasikan serta cocok untuk dataset dengan pola nonlinear atau kompleks. Dan berikut adalah algoritma yang saya kembangkan. Yang pertama, saya mengimport library yang dibutuhkan, lalu juga meload data. Akan tetapi di sini dataset yang saya gunakan merupakan dataset dari Kaggle yang berjudul EMG Signal for Second Gesture. Dataset ini merupakan dataset yang diperoleh dari UC Irvine Machine Learning seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu saya melakukan preprocessing, di mana saya mendrop kolom waktu atau time, dan juga mendrop kategori 0, karena kategori 0 hanya merepresentasikan tangan dalam keadaan istirahat. Lalu saya juga mendrop kategori 7, karena kategori 7 hanya dilakukan oleh 2 subjek dari total 36 subjek, sehingga dapat menyebabkan ketidakseimbangan data. Lalu saya melakukan feature extraction, menggunakan analisis statistik, dan juga saya membagi dataset menjadi training dan testing, lalu build dan train model menggunakan SVM dan KNN, lalu mengevaluasi dengan menggunakan beberapa metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Ini adalah algoritma yang saya kembangkan. Yang pertama, saya mengimport beberapa library yang saya butuhkan, lalu saya meload dataset. Kemudian, saya mendrop kolom waktu sehingga tersisa channel 1 hingga 8, kelas dan juga label. Lalu juga saya mengecek tipe data tiap kolom. Lalu saya mengecek apakah ada dataset yang hilang, tapi ternyata tidak ada. Akan tetapi ketika saya mengecek untuk jumlah dataset tiap kolom, ternyata ada ketidakseimbangan di sini, di mana kelas 0 memiliki dataset yang lebih banyak daripada rata-rata, sedangkan kelas 7 hanya sedikit saja. Karena kelas 0 sendiri mengartikan data yang dalam keadaan istirahat, sehingga kita gunakan. Lalu juga karena dilihat di sini di kelas 7 memiliki data yang sedikit, kita perlu mengecek dulu apakah ada data yang tidak sesuai di kelas sama dengan 7. Setelah saya cek, ternyata di sini betul ada ketidaksesuaian jumlah, di mana kelas 7 memiliki 36 label yang unik. Dan setelah saya cek, ternyata dari 36 subjek, kelas 7 hanya dilakukan oleh 2 subjek saja, sehingga karena hanya dilakukan oleh 2 subjek saja, kelas 7 tidak akan digunakan. Lalu dicek kembali dan tidak sesuai, kemudian saya menggrupkan label dan class, lalu saya melakukan feature ekstraksi menggunakan beberapa analisis statistik yang saya definisikan di sini. Di sini saya mencoba beberapa
kombinasi analisis statistik yang bisa memberikan hasil dengan efektivitas yang baik atau hasil yang baik. Dan saya memperoleh hasil bahwa ketika kita menggunakan analisis statistik dengan nilai peak to peak, SSI, RMS, absolute difference signal, MAV, wavelet, zero crossing rate, skewness, curve, itu akan menghasilkan akurasi yang cukup baik. Dan ini adalah ketika divisualisasikan dalam bentuk tabel. Lalu saya mengembangkan model. Yang pertama saya melakukan split data terlebih dahulu. Saya split data dengan test size atau data testing sebesar 25%, data train sebesar 75%. Lalu saya juga melakukan normalisasi. Kemudian saya coba mengecek jumlah tiap data testing dan training. Kemudian saya mengembangkan model SVM terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan kernel linear, lalu dilakukan predik sehingga dia diperoleh metrik evaluasi bahwa akurasi 92,59%, presisi 93%, dan selain sebagainya. Dan berikut adalah confusion matrix dari model SVM itu sendiri. Lalu saya juga menggunakan model KNN. Di sini saya menggunakan library yang sama juga dari sklearn. Lalu saya menggunakan metrik pengukuran Minkowski dengan nilai neckbone-nya sebesar 10. Setelah dilatih dan juga dipredik, diperoleh akurasi mencapai 81,48%. Dan diperoleh juga confusion matrix seperti berikut. Lalu saya mencoba membandingkan visualisasi antar metrik evaluasi kedua model dan diperoleh hasil sebagai berikut. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa machine learning dapat digunakan untuk klasifikasi sinyal EMG, di mana SVM memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan KNN. Akan tetapi, tetap diperlukan modifikasi parameter agar hasil yang diperoleh juga lebih maksimal dan memperoleh metrik evaluasi yang lebih baik pula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.